wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia beserta penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebut lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara datang dan berkumpul berjalan rapat pemuda dan berikrar. Saat ini momen tersebut kita dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, bersurat kabarkan, dan majalah sangatlah besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukannya dan fungsi bahasa secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia antara lain: 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa. 5. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Terakhir, contoh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sarananya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenarannya. Bahasa diucapkan adalah bahasa yang baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.